وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan pembahasan kita masuk di hadis yang ke-13. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang ketinggian keimanan. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang imannya itu tinggi sekali. Ada juga orang yang imannya itu rendah. Dan itu bukan berarti ketika orang yang imannya itu rendah itu dia kafir, bukan. Karena memang iman itu bertingkat-tingkat, dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 63 lebih cabang. Berarti bercabang, bertingkat-tingkat itu. Sehingga intinya itu keimanan itu bukan satu patokan, satu tingkatan atau satu paket. Seperti akidahnya orang-orang Mu'tazilah, akidahnya orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan iman itu paketan, tidak bertambah, nggak berkurang. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu bertingkat-tingkat, sehingga iman itu nanti akan bertambah dengan tinggi sekali itu, dan iman itu juga akan berkurang. Oleh itu kata para ulama mengatakan iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kita dan berkurang dengan dosa kita. Sehingga kalau kita itu menjalankan ketaatan semakin banyak, berarti iman kita semakin naik. Semakin tinggi iman kita itu, naik terus seperti itu. Tetapi kalau kita itu berbuat dosa dan maksiat, iman kita itu akan turun. Akan turun dan turun, naik. Turunnya iman itu terasa sebenarnya itu. Kita itu sadar sebenarnya itu. Iman kita itu lagi naik atau lagi turun itu. Biasanya kalau iman kita itu lagi naik itu, kita itu mudah sekali beramal kebaikan. Dan beramal kebaikan itu rasanya enak sekali itu. Mudah sekali bangun malam, mudah sekali baca Quran. Seakan-akan sholat malam itu lezat sekali rasanya itu. Nah, berarti kenapa? Karena iman kita lagi naik. Tapi apa? Nggak mungkin iman kita itu lempeng terus seperti ini. Stabil itu nggak mungkin itu. Ada kalanya di mana bahwa iman kita itu turun, drop. Sehingga bahwa sholat bangun malas sekali itu. Walaupun sudah alarm bunyi itu malas rasanya itu. Baca Quran itu malas sekali rasanya itu. Datangi pengajian itu malas sekali itu. Ada saja alasan itu. Nah, itu menunjukkan iman kita itu lagi turun. Kalau iman itu lagi turun, maka harus segera diobati. Kayak HP kita kalau sudah drop baterainya itu harus segera dicas gitu. Dicasnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Maksudnya dibacakan itu apa? Dipelajari. Kita belajar agama. Maka majelis ilmu itu kan sebenarnya majelis untuk menaikkan iman kalau sudah drop. Oleh itu para sahabat itu kalau ketemu dengan sahabat yang lain itu, mereka kalau ketemu itu apa kata mereka? Hayya bina najlis sa'atan. Ayo kita duduk sebentar. Duduk. Untuk apa kita duduk? Nujaddid imanana. Ayo kita perbaiki iman kita. Kita tambah lagi. Kita cek lagi iman kita itu.
Oleh itu intinya itu iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu enggak satu tingkatan, tidak. Iman itu bertingkat-tingkat. Rasulullah SAW di sini membicarakan di antara ciri kalau iman kita itu tinggi itu. Ciri kita kalau iman itu kita itu tinggi itu. Cirinya apa? Kalau iman itu lagi tinggi, orang yang imannya itu tinggi itu, mereka itu orang-orang yang peduli dengan orang lain. Apalagi dalam masalah keimanan. Sehingga apa? Orang yang beriman kalau sudah tinggi iman mereka itu, dia itu mencintai untuk orang lain seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia itu peduli dengan orang lain. Apalagi sesama muslim. Dan kita itu semakin iman kita semakin tinggi itu nanti akan terbukti dengan ukhuwah kita. Namanya ukhuwah imaniyah itu. Oleh itu ketika ada orang mukmin tapi egois, nggak pernah mikir saudaranya, itu berarti rendah tingkatan dia itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak akan tinggi iman seseorang sampai dia itu mencintai untuk orang lain seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Akhirnya apa? Orang yang beriman itu ketika sudah kuat imannya itu, maka nanti akan muncul namanya ukhuwah imaniyah. Dinamakan dengan ukhuwah imaniyah. Dan ukhuwah imaniyah itu lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah, pernasaban. Misalnya hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita sama istri, hubungan kita sama anak, hubungan kita sama teman akrab, itu semuanya kalah. Kenapa? Karena iman kita itu lezat gitu. Iman kita itu lezat, dan ketika lezat itu, saking lezatnya itu, sampai akhirnya kita melihat orang-orang yang beriman itu luar biasa itu, cintanya kita itu. Semakin tinggi iman kita, semakin kita itu cinta sama orang-orang yang sama dengan kita itu. Sehingga semakin kuat hubungannya itu. Maka itu kalau kita perhatikan itu, kenapa Islam itu kuat sekali itu, zaman para sahabat itu. Dan kalau sudah kuat itu, ukhuwah imannya kalau sudah dibangun itu, nggak butuh waktu lama untuk menjadi kuat. Karena kuatnya Islam itu pada ukhuwah mereka. Islam itu nggak kuat karena militer. Islam itu nggak akan jaya karena ekonomi. Islam itu nggak akan hebat karena politik, enggak. Itu semuanya itu omong kosong, masa itu cuma fata morgana itu. Banyak orang-orang itu, juru-juru dakwah itu, pengen menjayakan Islam dengan ekonomi. Bagus. Tetapi mereka nggak punya pondasi itu. Pengen menjayakan dengan politik. Seakan-akan kalau kita sudah menguasai politik, kita akan jaya Islam itu. Rupanya apa? Gagal. Rupanya itu kuatnya Islam itu ketika ukhuwah terjalin ukhuwah di antara mereka itu pasti akan kuat. Dan itu para sahabat. Dan itu para sahabat itu ketika iman mereka tinggi itu, ukhuwah mereka luar biasa, mengalahkan hubungan nasab mereka, mengalahkan semua hubungan. Kenapa? Karena mereka sudah beriman. Oleh itu orang-orang yang beriman itu, dia itu nanti akan mencintai untuk saudara-saudara sama muslim itu seperti dia itu mencintai dirinya sendiri. Bahkan terkadang mereka itu ithar itu mengedepankan orang lain daripada dirinya. Walaupun apa? Mereka butuh, walau kana fihim khasasah, walaupun mereka butuh juga itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu terkadang lebih mendahulukan saudara mereka itu. Walaupun mereka juga butuh itu. Nah, itu para sahabat. Sehingga apa? Ketika sahabat itu sudah seperti ini, luar biasa kekuatan Islam itu, nggak main-main. Nah, itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sini kita akan membahas tentang derajat iman yang tinggi. Derajat iman yang tinggi itu ketika dia itu mampu mencintai untuk saudara sesama muslim sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW di sini beliau bersabda, la yu'minu, tidak beriman. Kalimat tidak beriman itu kan nafiyah. Kalau kita belajar bahasa Arab itu la nafiyah, yaitu sebuah kalimat yang negatif. Yang tidak itu kan negatif kan itu. Kalau bahasa kita ada kalimat positif, ada kalimat negatif kan itu. Kalimat negatif itu kalau ada kalau istilahnya itu nafi, ada beberapa kata yang menunjukkan peniadaan. Nah, di sini Rasulullah mengatakan la, tidak ada iman, tidak beriman. Kalimat la namanya itu namanya la nafiyah lil jins atau la nafi. La yang bertujuan untuk menafikan, meniadakan itu.
Itu kata para ulama itu, peniadaan itu kalau kita bicara dalil itu nanti ada 3. Peniadaan itu ada 3. Masih biar kita nggak bingung. Terkadang kita itu masih tidak ada ini, tidak ini, ada ini, maksudnya apa itu? Jadi tidak, kalimat tidak itu tidak ada, tidak itu. Kalau kata la nafi, nafiyah itu peniadaan itu nanti ada 3 macam. Yang pertama peniadaan wujud. Namanya peniadaan wujud, nggak ada wujudnya. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang wujud. Memang wujudnya hanya Allah, nggak ada wujud yang lain itu. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Wujudnya itu hanya Allah itu. Berarti apa? Selain Allah itu bukan dinamakan dengan ilah, sesembahan. Itu namanya la nafiyah lil wujud. Wujudnya nggak ada. Kemudian yang kedua, la nafiyah lisihah. La untuk menafikan kesahan, keabsahan. Menafikan keabsahan berarti apa? Enggak sah. Tidak sah. Contohnya Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat, maksudnya apa? Tidak ada sholat yang sah. Pertanyaan, ada nggak orang sholat tanpa baca Al-Fatihah itu? Ada, banyak. Berarti apa? Bukan menafikan menolak wujudnya. Wujudnya ada, orang sholat tanpa Al-Fatihah itu ada. Terus kata la sholata, tidak ada sholat, maksudnya apa? Tidak ada sholat yang sah. Berarti kalau ada orang sholat nggak baca Al-Fatihah, batal sholatnya itu. Karena penafian itu untuk keabsahan. Ya. Kemudian yang ketiga, la nafiyah lil kamal, peniadaan untuk kesempurnaan. Tidak sempurna. Contohnya Rasulullah mengatakan la sholata, tidak ada sholat liman yudafiul akhbathan. La sholata bihadratit ta'am, enggak ada sholat, tidak ada. Kayak tadi Al-Fatihah itu, tidak ada sholat bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Rasulullah mengatakan juga la sholata bihadratit ta'am, enggak ada sholat ketika hidangan makanan dihidangkan. Wala huwa yudafil akhbathan, dan sholat ketika menahan kencing dan kentut. Sama-sama awalnya itu tidak ada sholat, tidak ada sholat, tidak ada sholat itu. Tapi para ulama membedakan. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maksudnya tidak sah. Tidak ada sholat bagi orang yang ketika sholat itu hidangan sudah dihidangkan, tidak sempurna. Nah, berarti menunjukkan apa? Peniadaan itu nanti ada 3. Peniadaan untuk wujud, keadaan, yaitu ada atau tidaknya. Yang kedua, peniadaan untuk absahnya, sah atau tidak, sah atau batalnya. Yang ketiga, peniadaan untuk sempurna, sempurna atau tidaknya. Ya, paham tergambar ya? Lah, di sini Rasulullah ketika mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Pertanyaan ini, tidak beriman itu apa maksudnya itu? Tidak ada wujud iman orang yang tidak mencintai untuk saudaranya seperti dia sendiri itu, atau tidak sah, ya, atau tidak sempurna. Yang mana ini? Tidak sempurna. Tidak sempurna, menunjukkan kesempurnaan. Ini menunjukkan kesempurnaan. Maka itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba itu tidak akan sampai kepada hakikat iman yang paling sempurna itu, yang paling tinggi itu. Hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Sampai dia itu mencintai untuk manusia apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Rasulullah mengatakan bahwa ia belum haqiqatul iman, tidak akan sampai derajat iman yang paling tinggi itu. Sampai dia itu mencintai untuk orang lain apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Menunjukkan apa? Tidak beriman itu maksudnya tidak sempurna. Ya, paham ya? Nah, sehingga kalimat nanti ditambahkan sehingga apa kalimat ini sama para ulama, tidak sah. Sholat yang tidak membaca Al-Fatihah, kalimat sahnya itu dari mana itu? Kan nggak ada kalimat la tasihhu sholat, nggak ada seperti itu. Maka kita katakan karena la itu untuk keabsahan. Ya. Seperti kita kata di sini, tidak sempurna. Nah, gitu.
Orang yang beriman sampai dia mencintai untuk orang lain apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita tahu apa? Tidak sempurna iman seseorang. Sempurnanya itu dari mana itu? Karena macam yang ketiga dari penafian. Tergambar ya, paham ya? Jadi terkadang apa? Ini kaidah di bahasa Indonesia itu nggak ada. Sayangnya kaidah Indonesia itu nggak ada, sehingga terkadang perlu kita tambahi dalam penerjemahan. Karena kaidah kita nggak ada. Jadi intinya di sini Rasulullah SAW ketika mengatakan tidak la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dan tingkatan orang seperti ini, yaitu orang-orang yang dia itu mencintai untuk orang lain seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri, itu dikaitkan dengan perkara yang baik, dikaitkan dengan kebaikan, dikaitkan dengan kebaikan. Dan kebaikan itu apa? Kebaikan itu ketika kembali berkaitan dengan agama. Oleh itu kalau kita misalkan kita beriman, kita punya teman yang beriman itu, kalau seandainya kita sholat, kalau kita itu bisa sholat, alhamdulillah hari ini saya bisa sholat Jumat misalkan itu, tidak akan sempurna iman saya itu sampai saya pun juga suka kalau bapak saya sholat. Saya juga suka ketika teman-teman saya itu sholat gitu. Ya, paham ya? Kenapa? Karena bukti saya itu beriman itu, cinta sama orang-orang itu. Maka apa? Maka di antara tanda cintanya kita sama saudara-saudara kita itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah kepada Allah Ta'ala, saling menasehati. Sehingga kita mendakwai orang, kita menasihati orang, kita mengkritiki orang. Bukan berarti kita itu benci sama orang itu, bukan. Tapi apa? Kita itu mengkritiki orang, kita amar ma'ruf kepada dia itu, nasihati dia itu karena wujud cintanya kita yang dari dalam hati kita gitu. Maka itu apa? Kalau ada orang nasihati kita itu, alhamdulillah kita bersyukur ada teman yang mau nasihati kita gitu. Kenapa? Nasihat itu nggak mudah gitu. Nasihat itu nggak mudah, apalagi orang kita itu, orang Indonesia itu, yang sukanya baperan kan gitu. Kalau orang Arab kan nggak ada kayak gitu. Orang Arab ya tas ngomong kan gitu. Kalau kita kan kayak belangkon gitu, maksudnya belangkon itu kan bundelannya di belakang gitu. Depan kayak meringkis itu. Tapi dinasihati itu jengkel, akhirnya besok nggak salam lagi kan gitu. Karena kita itu orang Indonesia itu, sayangnya kita itu nggak mau disalahkan itu, karakter kita itu. Pendidikan kita yang keliru sebenarnya itu, sehingga apa? Kita itu nggak mau disalahkan, hatta salah gitu. Coba kita di jalan itu, sudah sennya ke kanan, beloknya kiri, ditakson dari belakang, ngamuk dia itu. Enggak, ibu-ibu kalau seperti itu ngamuk, mak-mak itu. Kita yang salah itu, padahal dia yang salah kan gitu. Karena karakter kita itu nggak suka disalahkan, salah itu harus benar kan gitu. Ya, saya walaupun saya salah, tapi saya harus menang kan gitu. Dan itu karakter kita itu. Akhirnya apa? Orang menasihati, orang Indonesia itu menasihati itu, masya Allah berat kita itu, tantangannya berat gitu. Ya kan? Kenapa? Kalau saya menasihati dia, kalau dia terima, alhamdulillah gitu. Kalau nggak terima, jadi musuh kita gitu. Ya kan? Paham ya? Akhirnya apa? Kalau ada orang kok mau nasihati kita, dia itu spekulasinya tinggi dia itu kan itu. Ya paham ya? Spekulasinya nggak main-main dia itu. Tapi karena dia itu cinta sama kita itu, senang sama kita, akan kebaikan kita itu, dia rela untuk ngambil spekulasi itu kan gitu. Alhamdulillah kita masih punya teman yang seperti itu tuh, masya Allah itu. Oleh itu ada seorang pepatah Arab itu mengatakan, sodikuka man sodakoka, walaysa man sodakoka. Teman akrab kamu itu orang yang jujur sama kamu, bukan orang yang membenarkan kamu itu. Sesama muslim satu dengan muslim yang kedua itu kayak, ibaratnya itu kayak kaca itu. Al muslim lil muslim kal mir'ah. Muslim satu dengan muslim yang kedua itu kayak kaca. Kaca itu jujur itu. Mau kita itu punya tembong di pipi itu, kita ngaca, tembongnya muncul gitu. Mau terima atau enggak kan gitu. Jangan gara-gara kurang ajar ini kaca kok tembong saya muncul itu, akhirnya kacanya dipecahi kan gitu. Bukan. Jujur. Mau keriput ya keriput kan gitu. Kaca itu akan jujur itu. Kita ngaca nggak mungkin ditipu kan gitu. Ya. Supaya kita senang sama kacanya, akhirnya apa? Keriputnya dihilangi sama kaca itu. Enggak. Kaca itu jujur.
Demikian juga apa? Seorang muslim sama kita itu kayak kaca gitu. Oleh itu kalau orang itu pengen tahu sebenarnya saya itu siapa sih itu? Saya itu siapa itu? Yang paling tahu siapa kita itu teman kita gitu. Orang yang duduk sama kita itu yang paling tahu siapa kita gitu. Tapi kalau kita sendiri itu orang yang paling nggak tahu siapa kita gitu. Orang nggak pernah ngaca itu. Orang nggak pernah ngaca itu. Seakan-akan paling ganteng sedunia itu. Rupanya tembongnya besar sekali di dalam mukanya itu. Karena nggak pernah ngaca, akhirnya nggak pernah tahu kan gitu. Tapi ketika kita itu ngaca, Masya Allah, rupanya tembongnya besar juga itu di pipi saya kan itu. Setelah kita ngaca itu baru tahu. Akhirnya apa? Yang paling tahu tentang siapa kita, yuk kaca itu. Yang paling tahu siapa kita, ya teman-teman akrab kita ini. Itu kalau seandainya ada teman kita ngomong sama kita, kamu itu orangnya itu kayak gini. Alhamdulillah itu kita bersyukur sama Allah Ta'ala itu. Nah itu apa? Ada orang yang kritik kita, ada orang yang ngomongi kita. Alhamdulillah bersyukur masih ada orang peduli sama kita gitu. Ya paham ya? Jangan ngamuk, mencak-mencak dan yang lainnya itu. Kok kurang ajar kamu ya? Enggak, biasa saja. Alhamdulillah itu bersyukur sama Allah Ta'ala itu masih ada orang perhatian sama kita gitu. Daripada apa? Daripada nggak ada yang ngomongin kita gitu. Nggak ada ngomong kita itu kan nggak asik kan gitu. Berarti rating kita kan nggak naik kan gitu. Kalau kita bicara manajemen marketing kan ratingnya harus naik itu. Bagaimana caranya supaya bikin apa yang aneh lah itu, biar dibicarakan sama banyak orang kan itu. Akhirnya ratingnya naik kan gitu. Maka itu maksudnya apa? Alhamdulillah kita masih punya teman yang nasihati kita, yang jujur sama kita. Itu alhamdulillah itu. Dan teman yang paling sejati itu kan sebenarnya ustadz yang ceramah kan gitu. Ustadz ceramah itu kan sebenarnya itu kan ngentel kita semua kan gitu. Ustadz nyindir saya itu. Yuk bukan hanya kamu, semua disindir kan gitu. Kalau pengen gak disindir nggak usah ngaji kan gitu. Setiap ustadz ngomong mesti nyindir saya itu. Mesti nyindir saya itu. Lah wong Anda itu kerjanya riba, ya ustadznya bicara riba ya bicara kan gitu. Mosok gara-gara kamu datang akhirnya nggak mau bicara riba itu. Nanti kesindir itu yang kerja di bank gitu. Ustadz yuk jujur itu. Ya kan? Ustadz itu paling jujur kan gitu. Ngomongnya ini ya ini, ngomong ini ya seperti ini kan gitu. Jangan sampai gara-gara jamaah kita itu ada yang seperti itu akhirnya kita malu untuk ngomong gitu. Sehingga kita jujur. Makanya alhamdulillah masih ada orang jujur sama kita gitu. Ya, saya pernah itu. Ini cerita. Masih itu ya kita itu perlu bersyukur ada orang yang mau jujur sama kita itu. Masih ada yang ngomongin kita, masih ada yang alhamdulillah itu sebagai apa ya, maksudnya itu penyempurna diri kita lah itu. Kita itu nggak bisa sempurna kalau kita itu nggak tahu kurangnya kita itu apa kan itu. Ya paham ya? Kalau kita tahu saya kurangnya di sini nih, saya kurangnya di sini nih. Berarti harus saya perbaiki nih. Dan rupanya apa? Untuk memperbaiki diri, menyempurnakan diri itu harus tahu kekurangan kita itu apa gitu. Baru kita sempurnakan itu. Nah, yang perlu difahami di sini itu terkadang itu ada orang yang nanti akan ngomong sama kita itu. Terkadang ngomongnya menyakitkan itu. Walaupun nasihatnya nggak tepat. Tapi apa, kita nggak usah marah. Biasa saja, alhamdulillah masih ada yang ngomongin saya itu. Jadi cerita masa itu ini perlu ya sebagai pelajaran sajalah itu. Kita itu kan ya namanya manusia itu. Terkadang kita jatuh dalam dosa dan maksiat. Dan siapa kita itu? Kita bukan malaikat. Terkadang itu ketika yang menasihati kita itu orang yang mungkin ratingnya di bawah kita lah itu. Istri kita lah atau anak kita lah dan yang lainnya itu banyak yang nggak terima itu. Ketika nggak terima akhirnya apa? Dia akan meluapkan kemarahan sama orang yang menasihati, dan itu nyata. Itu terjadi di mana-mana itu. Oleh itu kalau seandainya misalkan ada istri kita kok mau ngomong sama kita itu, Mas kamu itu sebenarnya kayak gini itu, karena ini nggak boleh gini. Alhamdulillah masih ada orang yang mau bantu saya gitu. Dan itu maksudnya apa? Maksudnya itu ada orang nasihati kita itu bersyukur, alhamdulillah itu. Umar bin Abdul Aziz itu, dia itu punya anak, termasuk anaknya masya Allah lah, bagus sekali anaknya itu. Pernah suatu ketika itu anaknya datang ke kantor bapaknya itu. Kemudian anaknya mengatakan, Bapak, dia ngambilnya bukan bapak, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, saya bicara itu bukan bicara anak sama bapak, bukan. Saya di sini akan bicara antara saya rakyat dengan engkau sebagai Khalifah kaum muslimin.
kemudian memberikan nasihat, kenapa kamu punya pijakan seperti ini? Ini kan kebijakan yang zalim itu kepada orang-orang dan yang lainnya lah, dinasihati, banyak lah dimarahi sama anaknya itu. Ketika mendapatkan nasihat dari anaknya, nangis itu Umar bin Abdul Aziz itu. Setelah itu dipeluk anaknya itu. Setelah itu dia mengatakan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika saya punya anak yang masih mau luruskan saya itu, anak yang mau bantu saya masuk surga itu. Dengan cara apa? Ketika saya jatuh saya diingatkan itu. Nah itu apa? Ketika kita itu dinasihati sama orang itu, Masya Allah, kita perlu bersyukur sama Allah Ta'ala itu. Tapi kenyataannya itu, menerima nasihat itu mati-matian kita itu, karena karakter kita yang keliru dari awal. Saya dapatkan beberapa kasus, istrinya ustadz itu. Jadi terkadang itu banyak ahwat itu, umat itu curhatnya ke saya itu. Suaminya nggak pernah tahu gitu. Saya akrab sama suaminya itu, akrab sekali sama suaminya itu. Saya nggak pernah tahu bagaimana dia di rumahnya itu. Taunya ketika istrinya curhat itu, Masya Allah, rupanya beli itu seperti itu kan itu. Masya Allah. Pernah itu, ini cat. Ya masih saya ceritakan nggak apa-apa. Tapi yang penting saya nggak menyebutkan nama lah. Ada seorang ustadz. Dia Masya Allah lah ustadz ya, kalau ceramah dan yang lain Masya Allah lah itu. Ya akrab sama saya. Subhanallah itu, istrinya itu suatu ketika cerita sama kita itu, curhat lah itu. Suami saya itu kayak gini. Tolong dinasihati ustadz gitu. Ya wes, insyaallah lah. Akhirnya saya nasihati itu. 4 mata kita berdua gitu, nggak ada yang tahu gitu. Dan saya nasihati pelan-pelan. Saya muqaddimah bukanya itu ngalor ngidul dulu itu, muter-muter dulu itu, nggak langsung ke sana gitu. Kan? Jadi politiknya dulu lah itu, main cantik dulu, muter nggak karuan gitu. Sampai akhirnya ketika sudah tenang, santai, dia sudah nggak ngos-ngosan itu. Baru saya ngomong itu, Ustadz gini. Ngamuk setelah itu, walaupun nggak di situ bang ngamuknya itu lah. Intinya apa, pulang 3 hari istrinya nggak diajak ngomong itu. Coba bayangkan itu. 3 hari itu diboikot sama suaminya itu. Setelah itu apa? Wes kayak saya jadi musuh lah, wis nggak pernah ketemu lagi sama saya itu. Dan itu ada. Sampai sekarang ya, walaupun apa ya, kita teman akrab lah dulu, akrab temannya itu. Gara-gara nasihat itu bubar setelah itu. Bubar wis setelah itu bayangkan. Dan itu siapa? Seorang ustadz gitu. Saya apa? Kita mau nasihat itu sebenarnya itu spekulasi yang tinggi kan itu. Kalau dia terima kan alhamdulillah, tapi kebanyakan kan nggak bisa menerima kan gitu. Maka itu kita mau nasihat itu berat, orang Indonesia itu berat sekali menasihati karena seperti ini karakter kita gitu. Oleh itu maksudnya itu apa, kita itu perlu bersyukur ketika ada orang yang mau nasihati kita itu, dan itu perlu dirubah, karakter kita mau kita rubah itu. Dan rupanya apa, merubah karakter itu, merubah ego itu berat, nggak main-main gitu. Beratnya Masya Allah gitu. Kita yang dulunya misalkan ya, kita laki-laki misalkan, mosok saya dinasihati sama istri saya itu kurang ajar kan gitu. Nah itu ego kan itu. Kita misalkan salah itu, kita disalahkan sama anak kita itu, jengkel juga kita itu, walaupun kita salahkan gitu. Ya. Jadi karakter kita seperti itu apa? Kita itu perlu bersyukur ketika kita punya teman-teman yang meluruskan kita kalau kita itu jatuh gitu. Daripada apa? Kita kumpul sama dia, kita jatuh dibiarkan kok gitu. Itu kan teman jahat orang seperti ini kan itu. Ya. Tapi kita perlu teman-teman seperti itu dan perlu belajar. Ini pun perlu belajar lama memang. Ya. Saya pun juga alhamdulillah maksudnya itu banyak belajar dari guru kita. Saya dulu belajar di Yaman, belajar juga di Surabaya, Masya Allah lah, kita ngambil banyak pelajaran adab yang itu jarang kita dapatkan di kitab. Karena itu praktek langsung kita melihat guru kita gitu. Dan itu biasanya itu apa? Adabnya guru itu nanti akan membekas ke kita itu. Itu maksudnya apa? Kita itu belajar untuk menahan ego kita. Selama yang dibicarakan itu pribadi kita gitu. Kalau yang dibicarakan pribadi kita nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah dibicarakan agama Allah, nah itu kita akan berjuang untuk membela agama Allah Ta'ala itu. Tapi kalau diri kita yang disikat, ya biarin saja, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita kan gitu. Terkadang apa? Terkadang kita, apalagi kita sebagai seorang ustadz gitu. Kita sebagai seorang ustadz, kita punya murid, kita punya jamaah. Yang kita itu terkadang rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, mengorbankan keluarga sekalian itu untuk ngajar gitu. Ya.
Kita ngajar ya mudah-mudahan kita ikhlas lah. Kita nggak minta balasan, nggak minta pujian, nggak minta apa-apa itu. Ya, kita berjuang seperti itu. Tapi terkadang contohnya itu. Murid yang kita didik mati-matian, jamaah yang dulu kita ajari dari nol, mereka itu kenal sunnah lah itu. Banyak belajar sunnah sama kita itu. Setelah itu malah mereka mencaci maki kita itu. Menghabisi kita dari belakang gitu lah. Pertanyaan, sikap kita kayak apa gitu? Itu nanti apa? Itu nanti akan cuma perbedaan tipis itu antara yang ikhlas dan yang gak ikhlas itu tipis itu. Kalau kita itu ikhlas, misalkan saya sebagai seorang ustadz ngajar misalkan itu. Kalau seandainya dakwah saya itu ikhlas karena Allah, bukan untuk diri saya itu. Saya dakwah bukan untuk saya itu menang itu, tapi saya dakwahnya untuk Allah Ta'ala itu. Yang penting apa? Saya ngajari orang kebaikan. Mau dia nanti istilahnya susu dibalas dengan air tuba lah, nggak peduli saya itu. Kenapa? Saya dakwah bukan untuk diri saya itu. Ya. Tapi kalau ada orang yang dakwahnya untuk diri sendiri, pasti dia marah ketika seperti itu. Dan itu bukan hanya ustaz saja itu, kita semua. Contohnya misalkan itu, kita sama istri, kita sama anak. Demikian juga kita sama siapa saja lah. Kita punya tetangga orang miskin, sering kita bantu gitu. Rupanya suatu ketika dia ngomongi kita itu, jengkel gak kita itu? Kalau pribadi kita diomongi kita jengkel, berarti Anda itu ketika memberikan bantuan sama orang itu niatnya untuk siapa gitu? Ya kan? Terkadang kita marah, iya. Pribadi kita dihabisi, iya. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai kebaikan yang kita dulu berikan sama orang itu kita ungkit-ungkit lagi itu. Kan mungkin kebaikan itu termasuk pembatal sedekah kita itu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Man, ngungkit-ngungkit pemberian. Kamu nggak tahu, kamu lupa itu. Dulu yang bantu ini kan saya gitu. Itu batal semua pahala kita itu. Makanya itu kita santai saja. Ada orang yang kita didik, kita ajari, bahkan kita bantu, setelah itu mentahdir kita, mencaci maki, nggak apa-apa gitu. Selama apa yang dibicarakan pribadi kita itu. Bahkan kita bersyukur, alhamdulillah. Banyak orang yang ngasih perhatian sama kita itu. Banyak orang yang ngasih kita itu sedekah dari amal mereka itu. Alhamdulillah kan, sedekah pahala kan gitu. Sehingga maksudnya nggak usah marah, kita biasa saja gitu. Alhamdulillah masih ada orang cinta sama kita itu. Walaupun cintanya dengan cara seperti itu gitu. Ya, jadi nggak usah kita itu terlalu pusing dengan orang-orang seperti ini gitu. Ini cerita juga itu, cerita yang saya itu pernah juga dihabisi lah di media sosial, habis-habisan lah itu. Di media sosial, ngomongnya terang-terangan lagi, masya Allah lah itu. Di media sosial itu. Dan yang ngomongi jamaah saya juga gitu. Jamaah saya gitu. Gara-gara masalah kerjaan lah. Gara-gara masalah pekerjaan. Masya Allah habis saya nama saya itu. Saya nggak tahu padahal itu. Ngomongnya di Facebook lagi itu. Saya nggak tahu kalau dia ngomongin saya kan saya biasa saja gitu. Yang marah itu istri saya itu karena perempuan yang ngomongin kan itu ahwat kan itu. Padahal tuh dulunya akrab sekali itu. Gara-gara itu habis lah itu masalah pekerjaan. Tiba-tiba itu istri saya itu di rumah ngambuk, marah-marah. Tak tanya ngapain kamu kok marah-marah seperti itu gitu loh. Akhirnya dia cerita itu. Kamu nggak tahu itu si fulanah itu kayak gini. Masa gitu loh. Mana di Facebook mana gitu loh. Saya baca itu, masya Allah. Mungkin dia lagi butuh duit gitu. Coba kamu tanya sama dia itu. Lagi butuh duit. Kalau butuh duit tak transfer nanti itu. Ya. Santai saja itu, nggak usah wah kurang ajar ini. Saya pites kalau bisa itu. Biasa saja itu. Ngapain kan kita pusingin. Sampai saya, kamu harus klarifikasi, kamu harus bantah itu. Kalau setiap orang ngomongin saya bantah, habis umur saya kan gitu loh. Ya paham ya? Mengurusi orang-orang yang mau belajar saja pusing kita itu. Waktu kita nggak ada kan itu. Ngurusi orang kayak gini, habis waktu kita dengan manfaatnya apa kan gitu loh. Ya paham ya? Sehingga apa? Orang ngomong kita, alhamdulillah masih ada orang ngomong kita itu, masya Allah gitu. Imam Abu Hanifah itu cerita. Beliau itu termasuk orang yang masya Allah, Imam Abu Hanifah itu luar biasa itu. Pernah suatu ketika itu ada orang, Imam Abu Hanifah ini lagi kumpul sama teman-teman. Wah, dihabisi di depan itu, caci maki habis itu. Imam Abu Hanifah tenang saja, tenang, santai itu. Ngomong nggak berhenti dia itu. Setelah itu apa? Imam Abu Hanifah mau pulang. Karena sudah selesai urusan di situ mau pulang.
Imam Abu Hanifah jalan pulang, diikuti di belakangnya, "Wos, kamu Abu Hanifah itu kayak gini terus itu." Ya urusan bisnis itu. Abu Hanifah kan orang kaya raya itu. Dia penjual sutra. Orang kaya raya beli itu. Sampai akhirnya ketika sudah sampai di rumah, di depan pintu rumah itu, orang masih ngomong itu. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, "Pak, ini sudah sampai rumah saya itu. Kalau memang masih ada yang perlu diomongkan, saya tunggui gitu. Ya apa-apa, saya siap mendengar gitu. Tapi kalau sudah nggak ada, saya mau masuk gitu." Akhirnya mau malu sendiri dia itu. Kenapa? Mikirnya kalau diomongin semakin nanti Abu Hanifah juga marah juga, akhirnya apa? Gelut dan yang lainnya itu. Rupanya apa? Abu Hanifah orangnya tenang, santai. Ada juga seorang tabiin malah kalau dicaci maki, dia kirimkan hadiah kepada orang yang mencaci maki dia itu. Nah, itu luar biasa itu. Ada orang ngomong kita di media sosial, tanya, "Antum butuh duit berapa? Saya transfer ini siap sekarang ini." Ya kan? Butuh apa kamu itu? Jadi apa? Dia itu kan caci maki kita kan ngasih hadiah kepada kita itu. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Ta'ala kan itu. Cuma kita belajar seperti ini itu butuh digembleng kita itu, butuh waktu gitu. Nggak mudah rupanya orang untuk menerima kayak gini itu kan nggak mudah gitu. Ya, berat terkadang itu. Tapi apa? Kita itu perlu belajar. Jadi intinya itu ketika kita itu mencintai seseorang, kita itu beriman kepada Allah Ta'ala, maka tandanya kita itu harus mencintai untuk saudara kita apa-apa yang kita cintai untuk diri kita. Dan itu tanda kalau kita itu mencintai saudara kita itu. Jadi kalau kita itu cinta, kita itu bisa sholat, kita sholat itu alhamdulillah kita senang gitu. Maka nggak akan sempurna cinta iman kamu sama Allah Ta'ala sampai kamu ajak orang-orang untuk sholat. Kalau kita kenal sunnah misalkan itu, kan kita senang, alhamdulillah kita dapat hidayah kan gitu. Tidak akan sempurna iman kita sampai kita ajak teman-teman kita untuk kenal hidayah juga itu. Jangan kita biarkan, pokoknya yang penting saya masuk surga itu. Urusan orang lain saya nggak peduli, neraka yang neraka lah itu. Yang penting saya masuk surga itu. Enggak. Bagaimana kita bisa ngajak mereka itu? Kita bisa ngajak teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita untuk kenal sunnah itu. Tapi apa? Terkadang ngajak mereka itu ibaratnya itu kayak kita itu kayak lihat laron itu, kayak Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu memberikan percontohan itu. Kita pengen ngajak orang kebaikan itu ibaratnya kayak laron itu. Rasulullah mengatakan, permisalan saya dengan kalian itu permisalan orang nyalakan api. Setelah nyalakan api, datang laron mau masuk ke api itu kan itu. Saya ketika lihat laron, saya kasihan, dia itu nanti akan masuk kebakar dia itu. Akhirnya kalau saya pegang gitu. Laronnya itu saya pegang, sampai saya pegang sayapnya itu berat dia itu. Berat, faham beratnya? Sapi dipegang kan nggak berontak pengen lepas gitu loh, berat kan gitu loh. Sudah saya pegang berat terus sampai lepas loh kan, apa laron kan kayak gitu kan gitu, sampai lepas sayapnya, sampai lari juga tuh, saya tahan masih kayak gitu karena pengen mencari api itu kan gitu loh. Dia nggak tahu kalau dia masuk ke situ tuh kebakar mati dia kan gitu loh. Demikian juga kata Rasulullah, demikian juga saya dengan kalian itu. Kalian itu pengen sekali masuk neraka jahanam itu, saya kasihan melihat kalian itu. Akhirnya apa? Diomongi, dinasihati, itu pemberot terus kan gitu loh. Tapi apa? Kita nggak putus asa untuk memberikan nasihat itu. Nah, gitu apa? Kita itu sama orang-orang yang mungkin belum kenal sunnah itu, cintanya kita sama mereka, tandanya kita itu iman kita kuat kalau kita itu ajak mereka itu. Walaupun berat terus mereka itu, nggak apa-apa gitu, sabar. Terkadang itu kita yang sudah kenal sunnah seperti ini itu malah kita dicaci maki, dianggap sesat dan yang nggak apa-apa itu. Yang penting kita kenalkan ke sunnah itu. Tapi apa? Ngajak orang ke sunnah itu nggak mudah, nggak cuma setahun, 2 tahun, nggak sehari 2 hari. Saya duduk sama bapak saya, "Pak, bid'ah kamu ini, neraka jahanam kamu itu." Wah, akhirnya ngamuk bapaknya, "Kurang ajar kamu seperti itu." Ya bapak cerita sama orang-orang, "Bapak saya itu atos orangnya itu." Atos karena kamu ngomongnya seperti itu kan gitu loh. Ya, bapak saya, ibu saya itu susah diomong itu, mereka nggak bisa terima dakwah itu. Pertanyaan, berapa kali kamu ngomong itu? Ya baru sekali itu. Baru sekali saja sudah mengatakan susah kan gitu. Ya, namanya orang pengen memberikan hidayah itu panjang, lama, panjang itu prosesnya itu. Ya, perlu kita sabar itu. Nggak bisa setahun 2 tahun itu. Lama sekali. Apalagi apa? Yang mau kita ajak itu manusia gitu loh, bukan robot gitu loh. Kalau yang mau kita perbaiki motor gampang gitu loh. Motor rusak, ada berapa kerusakan motornya itu? Ini couplingnya rusak, gasnya rusak, ini bocor. Bawa ke bengkel sehari perbaiki semuanya bisa itu, jadi itu.
Yang kita perbaiki itu manusia punya hati dia itu. Nah, ketika punya hati atau punya tertib dalam nasihat itu punya ilmunya itu. Kita harus punya strateginya itu. Ada cara menasihati orang itu, ada caranya itu. Ya. Caranya bagaimana? Coba kita perhatikan. Caranya itu ambil yang paling parah dulu. Kan Rasulullah kan caranya seperti itu. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, kamu nanti akan datang ke Yaman. Di Yaman itu orang Kristen. Kalau kamu sampai ke sana, pertama ajak mereka untuk syahadat. Itu dulu, fokus ke itu. Kalau mereka sudah menerima syahadat, ajarkan mereka sholat. Kalau mereka sudah mau sholat, ajarkan mereka untuk bayar zakat. Terus tartibnya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat bapak kita itu berkumpul banyak sekali kejelekan itu. Bapak saya itu mainnya dukun, punya cekelan di rumah itu misalkan ya, nggak sholat, ngerokok, mainnya riba, dan yang banyak terkumpul semua kerusakan lah misalkan itu. Ini mana dulu yang mau kita perbaiki itu? Rokoknya dulu Pak, rokok haram Pak itu. Rokok itu nanti gampang rokok itu. Orang kenal sunnah sendiri dia meninggalkan rokok kan gitu. Nanti ada awal dulu yang mau kita bahas apa itu. Ya paham ya? Dan itu yang menjadi permasalahan kita dakwah, kenapa nggak diterima itu masalahnya ini itu. Kita nggak punya cara kan gitu. Saklek kita itu terkadang gitu. Nggak sabar gitu. Saya punya bapak misalnya, saya punya bapak sendiri. Bapak saya itu dukun. Sehingga saya pun dulu sering belajar sama bapak saya itu ilmu kedukunan gitu. Sampai dulu itu ngeramal hari baik bisa saya itu. Ya kan? Kalau pernah dengar ilmu-ilmu kejawen, ada namanya Brojo Musti, Mrogo Sukmo, itu. Kalau pernah dengar itu, saya dulu belajar itu juga itu. Puasa-puasa kejawen, puasa mute, ngerokok, ada buahnya itu puasa-puasa. Saya pun juga seperti itu juga dulu itu. Saya orang kejawen gitu, bapak saya orang kejawen, tulen. Ya. Bapak saya orang kejawen. Ya kan? Sukanya itu kalau malam itu cari tempat-tempat angker gitu. Wis biasanya kayak gitu orang-orang kejawen itu. Cari kesaktian lah, macam-macam lah itu. Nggak sholat. Sholatnya itu seringnya jam 12 malam di kuburan sama murid-muridnya itu. Ya kan? Ngerokok. Ya kan? Ngerokok itu. Wis cukur jenggot, musbil, kumpul semua lah itu. Nah, sekarang kita lihat orang seperti ini, mau apa kita ini, dakwah yang mana dulu kan itu. Ya paham ya? Itu butuh proses panjang itu, enggak mudah itu. Kita doa terus sama Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita sudah doa, caranya itu kita ambil dulu hatinya itu. Dan itu paling penting. Paham ya ini? Cara kita mau dakwai orang itu, ambil dulu hatinya. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, orang itu ibarat singa, binatang buas. Semakin dikasari, semakin kasar dia itu. Terus bagaimana kalau kita berhadapan dengan binatang buas itu? Dilus-lus, dibaiki, dia nanti akan luluh hatinya itu. Caranya bagaimana? Cari amalan yang bisa membuat luluh hatinya itu. Kalau saya sama bapak saya itu, cara luluhnya itu apa? Saya bakti. Karena saya itu ketika masih muda ya nakal lah itu, nggak pernah bakti sama orang tua, nggak pernah bantu, nggak inilah. Ketika kita ngaji kenal sunnah itu, apa yang saya kerjakan pertama itu? Pertama itu saya itu mulai rubah akhlak saya dulu itu. Ya, mulai rubah akhlak, mulai mijiti bapak. Setelah itu nyapu rumah. Sampai akhirnya bahwa saya cuci bajunya bapak saya itu. Nangis bapak saya lihat saya itu. Berubah drastis, semakin berjenggot kok semakin Masya Allah kan gitu. Ketika sudah selesai itu baru saya diskusi. Saya sering ngobrol sama bapak itu. Masalah-masalah agama lah, gini, masalah ini gini. Sampai kita terkumpul, oh berarti bapak saya itu pemikirannya kayak gini. Terus sampai saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang bapak saya mesti nggak bisa itu. Gimana kalau seperti ini Pak? Gimana? Sampai bingung bapak saya itu. Ketika sudah bingung, akhirnya dia tanya sama kita, kalau kamu pendapatnya apa gitu? Nah, sudah mulai terbuka kan gitu. Kalau saya pendapat saya ini. Fokusnya kepada kesyirikan itu. Alhamdulillah, yaitu hidayah dari Allah Ta'ala itu. Menerima, sehingga bahwa dukun ditinggalkan, perdukunan ditinggalkan, dan meninggalkan perdukunan itu nggak main-main, itu berat. Alhamdulillah bisa dibersihkan itu. Saya tahu apa? Ini sudah selesai kesyirikan, fokus ke sholat. Akhirnya saya nasihati masalah sholat terus itu. Sampai akhirnya bahwa awal-awal bapak saya sholatnya di rumah, nggak apa-apa, nggak sholat di masjid nggak apa-apa, malu. Awal-awal sholat di masjid itu malu sekali bapak saya itu. Sholatnya di rumah nggak apa-apa. Lama-lama datang lagi saya nasihati sampai sholat jamaah di masjid. Alhamdulillah. Setelah itu apa? Fokus kepada haram, masalah riba.
Mulai saya bicara masalah riba, lama-lama alhamdulillah tinggalkan. Masalah kerjaan, sampai banyak lah perkara itu. Itu butuh proses dan lama sekali prosesnya itu. Alhamdulillah dengan proses itu alhamdulillah diterima itu. Yaitu dakwah kita itu terima sama orang tua itu. Setelah itu kakak saya, tetangga saya ajak semua itu. Pelan-pelan, nggak bisa saklek itu, nggak bisa gitu. Kita perlu pelan-pelan itu. Saya di Salatiga itu sampai tetangga saya yang bapak ibunya nggak sholat itu, anaknya bisa saya pondokkan gitu. Saya waktu itu program saya ketika kenal sunnah itu, kan pertama kali saklek saya itu. Biasa orang kenal sunnah itu kayak orang baru kenal satu jurus gitu. Semuanya ditantang gelut semua gitu. Seakan-akan kita masuk surga itu. Saya langsung pakai was ini. Was, itu lihat muka orang itu neraka semua, pokoknya yang surga cuma saya kan itu. Akhirnya sering mau gelut gitu sama orang itu. Tapi rupanya nggak ada manfaatnya itu. Akhirnya apa? Kita perlu bermain cantik lah itu. Akhirnya apa? Saya sering kunjungan ke orang, tetangga itu saya kunjungi, saya datangi tokoh-tokoh, kiai-kiai saya datangi itu. Ada tetangga itu, dia nggak sholat, bapak ibunya nggak sholat itu. Saya datangi, saya cerita masalah anak itu. Setelah itu bagaimana ngomongnya dia? Terus gimana menurut kamu itu? Saya pondokkan aja anak kamu itu. Ya nggak apa-apa. Saya data itu banyak, sampai 1 bis saya waktu itu berangkat itu. Tak bawa ke Jogja, pondok gratis waktu itu. Sampai ada seorang kiai itu sama istilahnya kalau di sana itu Al-Irsad namanya Al-Irsad itu kayak Wahabi. Di kampung saya nggak kenal namanya Wahabi, yang mereka kenal itu Al-Irsad karena ada pondok Al-Irsad gitu. Kalau sama Al-Irsad bencinya luar biasa itu. Terus apa yang saya kerjakan? Saya pakai sarung, pakai songkok hitam, tapi sering kunjung ke kiai, silaturahim, ngobrol terus sampai akrab sama kiai itu. Akrab, nggak ada masalah lah, akrab, kita asik lah itu. Suatu ketika saya bicara masalah anaknya itu. Rupanya anaknya itu kan nggak mondok, setelah itu pulang gitu loh, minggat dari pondok itu. Saya tanya, Ustadz gimana Pak Kiai gini-gini? Bingung juga saya, anak saya itu kok nggak mau mondok itu. Gimana kalau saya pondokkan Pak Kiai itu gratis gitu loh? Wah, nggak apa-apa, bagus. Sampai akhirnya saya kumpulkan, waktu itu saya berangkat ke Jogja itu, saya antar itu naik nyewa bis kita itu. Karena banyak yang saya pondokkan itu. Subhanallah itu waktu itu, alhamdulillah kiainya itu nggak mau berangkat gitu. Waktu itu saya nggak bisa nganter, saya ada urusan. Alhamdulillah hati saya itu. Kalau nganter lihat pondoknya bubar ini pokoknya itu, Mas. Kita sudah kamuflase seperti ini, kalau ketahuan nanti pondoknya kan itu. Yes, alhamdulillah nggak apa-apa Pak Kiai, nanti biar saya yang nganter. Alhamdulillah hal itu. Saya bersyukur nggak berangkat itu. Sebelum hari H itu dia mengatakan, alhamdulillah saya bisa ini, longgar saya itu. Aduh, umat saya itu. Aduh, mau saya tutupi apa lagi nih kan itu. Terus bagaimana caranya itu? Saya langsung calling mudirnya itu, pondoknya sana. Ini nanti mau datang Pak Kiai ini. Ini gini. Terus bagaimana caranya itu? Tolong nanti ini disambut. Yang nyambut itu orang yang nggak jenggotan. Cari ustaz yang nggak jenggotan itu. Terus bagaimana? Songkok, sarung, wes senjatanya itu. Setelah pakai bahasa Jawa, kromo, inggil semuanya itu. Siapanya itu? Saya jelaskan dari awal itu. Siap ustaz gitu. Alhamdulillah kita berangkat di sana. Pas pertama itu langsung ke Pondok Putri itu. Cadaran lagi kan itu. Alhamdulillah yang nyambut itu ustaz-ustaznya itu jenggotnya yang sedikit-sedikit lah itu. Kan pakai sarung, songkok, bahasanya kromo halus sekali itu, masya Allah itu. Jadi kan spekulasi bagi saya, kalau pulang nanti omongannya apa ini Pak Kiai ini kan itu. Subhanallah, pulang ke rumah itu, wah mantep pondoknya itu lah, luar biasa wis. Alhamdulillah kan itu. Alhamdulillah, saya tinggal ke Yaman waktu itu, kita punya generasi gitu. Alhamdulillah sekarang murid-murid kita jadi ustaz gitu. Udah pada banyak yang ngajar di pondok-pondok yang lain itu. Dan apa? Tinggal di rumah sana dan mereka berdakwah itu. Sehingga apa maksud itu apa? Kita itu ngomongin orang, kita bukan ngomong sama motor gitu loh. Kita itu bukan berhadapan sama listrik atau motor gitu itu, robot bukan gitu. Kita berhadapan dengan manusia yang punya hati gitu loh. Sehingga apa? Buktinya kita cinta sama dia itu ya kita pelan-pelan gitu. Kita dakwah itu cintanya kita itu sabar. Prosesnya panjang, nggak bisa sekali 2 kali kita ngomong langsung kita diterima dakwah kita itu, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi intinya kalau kita itu senang, kalau kita kenal hidayah, kita sekarang bisa berjenggot, kita ngamalkan sunnah seperti ini, kita harus bisa membawa orang tua kita, kita harus bisa membawa kakak adik kita itu, kita harus bisa membawa tetangga-tetangga kita, teman-teman akrab kita lah di kampung itu, harus kita bawa semua itu. Jangan sampai apa? Kita sudah kenal sunnah seperti itu, nyaman dengan sendirinya itu yang jadi masalah itu. Kita nyaman dengan kesendirian kita itu. Kita ngaji, ratin itu pengajian rajin itu. Istri kita nggak ngaji itu.
Dan kita nyaman saja gitu, santai dok gitu. Saya kan sering tegur itu jamaah pengajian di masjid itu kan, jamaah pengajian yang sering rajin datang ke masjid itu. Kan banyak itu orang-orang ngaji itu kan suaminya rajin-rajin ikut pengajian itu. Yang jadi masalah itu sudah tua-tua ikut pengajian. Saya tanya sama mereka, anaknya itu kemana gitu? Dia punya anak dewasa, anak sudah dewasa itu pada kemana? Nggak kelihatan di masjid tuh nyaman sekali sholat kan gitu. Kok bisa-bisanya kita sholat di masjid, shop pertama, anak kita nggak kelihatan di shop pertama, kok bisa-bisanya tenang gitu. Ya paham ya? Kalau kita itu cinta sama anak kita harus sebelah kita gitu. Oleh itu Nabi Ibrahim itu ketika doa itu, Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku akan menjadikan kamu sebagai imam panutan manusia. Apakah Nabi Ibrahim mengatakan, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Ta'ala? Bukan. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, demikian juga anak-anak keturunan saya juga. Harus mereka jadikan panutan gitu. Ya kan? Akhirnya apa? Semua Nabi dan Rasul itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena doanya Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Jangan sampai kita itu bangga kalau kita itu sholat, kita puasa, kita bisa ini. Tapi tetangga kita nggak bisa. Teman akrab kita yang dulu nggak pada bisa itu. Anak kita nggak bisa itu, kakak kita nggak bisa itu, orang tua kita nggak bisa itu. Kita harus bawa mereka semuanya itu untuk mengenalkan mereka itu kepada kebaikan. Sehingga apa? Di antara kalau kita itu cinta sama saudara kita, ya kita itu harus mengajak mereka semua itu untuk mengamalkan kebaikan seperti yang kita amalkan itu. Karena hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Bagaimana kita bisa membawa keluarga kita itu kepada hidayah? Dan kalau kita itu mendapatkan kenikmatan, nggak apa-apa. Misalkan kita itu berbangga dengan kenikmatan itu, kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Kita itu mendapatkan kenikmatan. Maka ketika kita itu bersyukur sama Allah Ta'ala, kita mendapatkan kenikmatan hidayah, kita mendapatkan kenikmatan kebaikan itu, maka kalau seandainya ada orang lain yang lebih hebat daripada kita itu, kita perlu bersyukur, alhamdulillah saya diketemukan sama teman-teman seperti ini. Sehingga apa? Orang kalau ukhuwahnya sudah kuat itu, nggak ada lagi namanya hasad. Hasad itu akan hilang itu. Dan itu penyakit kita itu. Kita sholat misalkan, kita sholat itu. Alhamdulillah itu teman kita lama nggak pernah ketemu, tiba-tiba sebelah kita itu. Alhamdulillah itu. Apalagi apa? Teman kita yang nggak pernah ketemu jadi ustadz sekarang itu. Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur saya itu. Ada teman yang kenikmatannya lebih tinggi daripada saya itu. Jangan, kurang ajar, kamu nyanyi saya ini ya. Gitu. Kamu nyanyi saya, kurang ajar ini saya itu. Tak jatuhkan kamu itu. Nah, karena banyak orang seperti itu. Apalagi apa? Kalau kita sudah jadi orang hebat gitu. Penyakitnya orang-orang kalau sudah hebat itu, dia itu nggak mau disaingi itu. Itu penyakitnya itu. Sehingga hasad munculnya itu. Hasad kalau masalah dunia itu biasa, memang orang-orang pecinta dunia itu hasad mereka itu. Tapi yang paling parah itu hasad dalam masalah agama. Itu lebih parah lagi itu. Nah itu apa? Hasad itu penyakitnya ulama. Penyakitnya ustadz itu hasad. Kita misalkan ustadz, kita belajar, kita punya teman-teman akrab lah dulu di Yaman itu misalkan ya. Saya pulang, saya bisa bikin pondok besar itu. Teman saya nggak bisa bikin pondok itu. Saya ngisi kajian banyak jamaah saya itu, yang ini muridnya sedikit itu. Akhirnya apa? Syaitan akan masuk itu. Bicara seakan-akan agama, oh itu sesat, itu menyimpang itu. Padahal aslinya itu hasad gitu. Ya, aslinya itu hasad itu. Akhirnya mau nanti tahdir-tahdiran lah, caci makian lah, dan yang lainnya, fitnah. Itu anak hasad sebenarnya itu. Cuma karena dia itu ustadz, pinter. Ngolah kata itu pinter gitu. Dan itu cerita nyata, di mana-mana ada lah itu. Ada cerita ini, dua orang akrab, teman akrab sejak di Indonesia sampai berangkat ke luar negeri itu. Belajar di sana 10 tahun. Pulang, yang satu bikin pondok, yang satu nggak bisa itu. Akhirnya apa? Yang nggak bisa bikin pondok itu mentahdir temannya yang bisa bikin pondok itu. Tahdirannya itu isinya apa itu? Isinya nggak masuk akal itu. Ditahdir kenapa? Lu itu pondok sesat itu, gara-gara ada SPP. SPP saja jadi bid'ah itu. Kenapa? Karena sudah buntu itu, mau tahdir dengan cara apa gitu. Ya itu apa? Itu penyakit. Itu penyakit. Nah itu bahwa kita perlu seneng, kita punya pondok, saya punya pondok itu. Ada teman saya mau bikin pondok, alhamdulillah itu, saya bersyukur itu. Antum mau bikin pondok gitu. Paham ya? Saya bisa bikin masjid itu, alhamdulillah. Teman saya bisa bikin masjid juga, alhamdulillah, saya bersyukur itu. Ada teman saya bisa bikin masjid juga itu.
Saya bikin yayasan itu, alhamdulillah teman saya mau bikin yayasan sunnah, alhamdulillah kan gitu. Jangan malah dicurigai, oh kurang ajar ini mau nyanyi saya ini pemecah belah umat gitu loh. Bukan pemecah belah, kita saja yang nggak mau disaingi kan gitu loh. Ya paham ya? Dan itu banyak di mana-mana kayak gini. Di mana-mana kayak gitu. Maka itu apa? Banyak orang yang dia itu merintis dakwah di sebuah kota, tiba-tiba datang ustadz baru, dihabisi ustadz itu. Akhirnya apa? Nanti terjadi gontok-gontokan. Dan itu nyata. Itu terjadi. Maka itu apa? Itu semuanya hati, masalahnya itu di hati. Kita perlu bersyukur itu ada teman-teman kita yang mau membantu dakwah ini dengan apa yang saya nggak bisa gitu loh. Ya kan? Saya bisa ini, alhamdulillah bisa dakwah dengan cara teman saya bisa bikin baru yang lain, alhamdulillah gitu. Dakwah semakin ringan kan gitu. Nah, sehingga kita perlu belajar seperti itu. Nggak harus saya, semuanya harus saya itu. Semua yayasan saya itu. Semuanya harus kita yang maju itu. Nggak harus gitu loh. Ya kan? Jadi kita semuanya bergandengan tangan gitu. Dan kita harus belajar seperti itu. Nah, jadi maksudnya itu kita perlu belajar dengan ukhuwah ini nanti. Insya Allah kita itu merasa paling hebat, kita merasa paling kuat, itu nanti akan hilang. Setelah itu apa yang ada, hasad itu akan hilang itu. Bukan berarti kalau kita itu nggak dibolehkan untuk kita itu lebih dari orang lain. Nggak apa-apa kita itu suka kalau kita itu lebih daripada orang lain, nggak apa-apa. Selama apa? Selama kita itu nggak membenci kebaikan orang itu gitu. Ada seorang sahabat, dia itu tanya sama Rasulullah itu. Hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ada riwayat Muslim sahih tapi lafadznya berbeda sedikit. Maksudnya apa? Kalau saya itu punya kebaikan, saya itu nggak pengen ada orang menyanyi saya, nggak apa-apa. Sifat seperti itu nggak apa-apa itu. Selama apa? Selama kita itu jangan membenci kebaikan orang lain. Ya, paham tergambar ya? Saya pengen menjadi orang yang paling baik, nggak apa-apa itu. Keinginan itu bagus kan itu. Karena dengan itu nanti akan adanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Yang tidak boleh itu apa? Membenci kebaikan orang lain, apalagi sampai menjatuhkan. Ini akan menjadi masalah kita itu. Ada seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, beliau cerita. Beliau mengatakan, ataitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa indahu Malik bin Murarah ar-Rawahi. Di sampingnya beliau itu ada seorang sahabat namanya Malik bin Murarah ar-Rawahi. Fa adraktuhu wa huwa yaqul. Saya ketika sama Rasulullah ngobrol sama beliau, tiba-tiba Malik ini yang tadi duduk bersama Rasul itu tiba-tiba dia ngomong. Tanya sama Rasulullah itu, "Ya Rasulullah, qad qusima li minal jamali ma tara." Sungguh Allah itu telah memberikan kepada saya kegandengan seperti yang kau lihat ya Rasulullah. Saya itu orang ganteng gitu. Dan memang orang Arab paling ganteng dia itu, terkenal. Setelah itu dia mengatakan, fama ahabbu ahadan minan nasi faddalani bi syirakaini fama fawqahuma. Dan saya pengen menjadi orang yang paling ganteng gitu. Saya itu menjadi orang yang pengen seperti itu gitu. Paling ganteng, saya itu orang yang paling ganteng di sini itu. Alaysa dzalika huwal baghi. Bukankah, apakah ini itu termasuk kezaliman ya Rasulullah itu? Apakah itu tuh boleh atau enggak? Saya punya, hati saya itu kayak gitu ya Rasulullah itu. Saya nggak mau disaingi gitu. Saya nggak mau disaingi itu. Itu termasuk kezaliman atau enggak itu? Termasuk sombong nggak seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, "La, tidak. Laisa dzalika bil baghi, itu bukan termasuk kezaliman. Walakinnal baghi man batarul haq." Tetapi yang dinamakan dengan sombong itu, zalim itu adalah orang yang menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan orang-orang yang merendahkan orang lain. Dan riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan Allah suka yang indah-indah itu. Ada orang tanya, "Ya Rasulullah, saya itu sukanya kalau pakai baju itu baik, bagus baju saya itu." Ada orang pakai baju bagus, saya harus lebih bagus itu. Saya itu suka kalau pakai sandal itu bagus, saya itu orangnya itu necis gitu. Sehingga kalau melihat ada orang yang necis kayak saya itu, saya nggak mau itu. Saya pengen lebih necis lagi itu. Lah, seperti ini itu sombong enggak wahai Rasulullah itu? Maka Rasulullah mengatakan enggak. Itu bukan sombong itu. Allah itu maha indah itu. Dan Allah itu cinta yang indah itu. Walakinnal kibr batarul haq wa ghamtun nas. Tapi namanya sombong itu, dia itu menolak kebenaran. Kalau yang datang membawa kebenaran itu orang yang di bawah kita standarnya itu. Wa ghamtun nas, dan orang yang meremehkan orang lain. Itu yang dinamakan orang sombong. Maka kita itu pengen menjadi orang yang lebih hebat itu nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa. Apalagi kalau kita melihat teman kita itu hebat, kita pengen menyaingi dia itu nggak apa-apa. Itu namanya ghibthah.
Itu beda dengan hasad. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu apa? Kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Itu namanya ghibthah, dan itu para sahabat. Para sahabat itu berlomba-lomba. Kalau masalah kebaikan, mereka berlomba-lomba itu, mereka itu. Kalau sudah urusannya itu masalah kebaikan. Ada orang miskin, dia itu nggak bisa sedekah gitu. Jengkel dia itu. Jengkelnya itu apa? Ya dia itu merasa dia itu pengen lebih dari itu. Akhirnya dia datang ke Rasulullah itu. Ya Rasulullah, faddalani dhahaba ahlu tuturi bil darajatil ula. Ya Rasulullah, orang-orang kaya lebih hebat dari kita, wahai Rasulullah itu. Mereka puasa kayak kita, sholat kayak kita, tapi mereka bisa sedekah yang kita nggak bisa itu. Tolong wahai Rasulullah, tunjukkan amal yang bisa menyaingi mereka itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya udah, saya ajarkan amal kamu bisa lebih hebat dari mereka itu. Yaitu apa? Tasbih, takbir, tahlil 33 kali. Akhirnya para sahabat pulang, dia itu menyembunyikan amalnya itu. Jangan sampai orang kaya itu tahu gitu. Wes pokoknya sembunyi itu. Bocor juga ke orang kaya itu. Akhirnya apa? Orang kaya ngamal gitu itu. Akhirnya jengkel juga mereka. Duh, kalah lagi saya itu. Akhirnya apa? Orang-orang ini datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ketahuan sama orang kaya ya Rasulullah itu amal saya itu. Akhirnya mereka mengamal seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki itu. Tapi hebatnya itu apa? Dia itu nggak suka kalau dia itu disaingi dalam kebaikan itu. Bukan berarti apa? Harus merendahkan, harus menjatuhkan orang lain, bukan itu. Tapi saya itu pengen lebih daripada dia itu. Ya. Kalau seperti ini baik, berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Itu sesuatu yang mulia itu. Tetapi kalau kita itu benci sama kebaikan orang lain, itu namanya hasad. Hasad itu apa? Saya nggak suka orang lain, kebaikan orang lain itu saya nggak suka gitu. Ya, itu namanya hasad. Dan hasad yang paling parah itu hasad dalam masalah agama. Sehingga saya nggak suka ada orang bikin pondok, itu saya nggak suka itu. Biar yang di kota ini pondok milik saya saja itu, ya kan? Saya nggak suka ada ustadz selain saya itu. Itu jadi masalah itu. Tetapi kalau kita seorang muslim itu, bahkan terkadang itu kita itu harus ya apa ya, syaitan lah itu semuanya syaitan itu. Dan memang kita itu perlu banyak belajar, dan ya syaitan akan masuk dari pintu itu. Apalagi bagi juru dakwah. Saya pernah ngomong ini masalah kayak gini itu sama orang, dia sampai kaget, Ustadz masa ada kayak gitu itu. Saya ngomong sama dia itu, nanti antum akan tahu kalau sudah terjun di dakwah itu, benarnya ucapan saya itu. Akhirnya subhanallah suatu ketika itu orang itu kan orang kaya itu, akhirnya saya arahkan itu, coba kalau seandainya antum bikin pondok sekarang itu, antum insya Allah bisa bikin pondok itu. Akhirnya dia bilang, terus siapa yang ngajar Ustadz itu? Tak carikan nanti pengajar itu. Antum bikin yayasan, bikin pondok sendiri, saya carikan pengajar ini. Alhamdulillah ketemu pengajar, saya gadokkan. Alhamdulillah klub mereka bikin pondok pesantren itu. Awal-awal bikin pondok kumpul sama saya itu. Setelah itu apa? Wes, kalau antum nggak bisa cari murid, nama saya saja yang dipajang itu. Akhirnya waktu itu nama saya dicantumkan. Setelah itu ya alhamdulillah ramai murid-muridnya itu. Karunia Allah Taala itu. Lama terus ya, namanya terkadang kita punya masalah terkadang itu. Masalah perbedaan pendapat itu ada kan itu. Nah, setelah itu ya kayak gitulah, ada masalah dengan saya, masalah pemahaman lah, beda pendapat sedikit lah itu. Ya setelah itu dia kayak gitu itu. Subhanallah, dia ikut kajian saya lagi itu. Setelah itu dia tak dudukan, gimana? Antum merasakan nggak apa yang saya omongkan dulu itu? Dia ngomong, bener Ustaz, Masya Allah ya. Rupanya kalau kita sudah terjun di dakwah itu, pengennya kita yang menang itu, yayasan kita yang paling kuat itu, sekolah kita yang paling jaya itu. Dan itu terasa itu. Oke, saya katakan memang antum ketika saya omongi kayak dari dulu itu, antum nggak tergambar kecuali kalau antum sudah terjun itu. Maka apa? Kita harus belajar. Belajar itu apa? Kita itu terkadang itu harus bantu teman-teman kita itu. Walaupun apa? Walaupun ya kita punya sesuatu yang perlu ya kita harus masa itu legowo lah dengan kebaikan orang. Alhamdulillah kita bersyukur ada yayasan muncul lagi, ada ini muncul lagi, itu kita perlu bersyukur. Tapi rupanya bahwa prakteknya nggak seperti itu. Prakteknya itu yang terjadi di hampir semua dakwah sunnah itu ego. Yang main itu ego. Ketika di sini, mungkin di daerah sini antum belum terasa, karena dakwah sini masih ya permulaan lah itu. Masih permulaan. Mungkin antum di sini nanti bikin yayasan, setelah itu bikin pondok, sekolah dan yang lainnya, nggak terasa. Terasanya apa? Ketika ada orang lain bikin pondok, ketika orang lain bikin sekolah, ketika orang lain bikin dakwah juga itu nanti akan terasa itu. Ya. Bagaimana sikap antum itu? Kalau antum itu alhamdulillah kita bantulah itu. Nah, berarti memang kita belajar untuk
ya kita itu hilangkanlah rasa hasad kita, rasa benci kita itu. Nah, jadi intinya kalau kita itu merasa kita itu harus lebih baik daripada orang lain, itu bagus. Itu bagus, karena itu termasuk kebaikan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi kalau sampai kita itu menjelekkan, sampai merendahkan, sampai kita punya niatan untuk membubarkan dia, nah itu hasad. Dan hasad itu nggak terasa. Hasad itu nggak terasa. Banyak rupanya orang itu hatinya hasad, penuh hasad, tapi dia nggak terasa. Maka itu apa? Hasad itu semua hati kita ada. Insya Allah kita semuanya punyalah itu. Karena Syekhul Islam mengatakan tidak ada hati kecuali dalamnya itu ada hasad, bawaan. Jadi hasad itu kayak bawaan. Itu semua kita akan punya itu. Bedanya apa? Kalau dia itu beriman, dia akan berjuang untuk mengobati itu. Tapi kalau dia itu nggak punya keimanan, semakin ditampakkan itu. Maka coba perhatikan ya. Masih ini sebagai tarbiyah diri lah itu. Kalau kita hari ini punya masalah dengan siapa saja, coba perlu kita berlatih itu. Kita kalau punya masalah itu, saya tanya, kita lagi punya masalah dengan teman kita, sama-sama pengajian kayak gini lah, suatu ketika itu punya masalah bisnis lah, tiba-tiba kita ribut sedikit, akhirnya ya sudahlah kita masih ribut lah gitu. Saya tanya itu, ketika kita ribut sama orang, waktu yang paling menjengkelkan itu kapan itu? Dimana kita itu paling jengkel lah sama orang itu kapan? Kapan itu? Dimana antum nanti akan benci, jengkel, pokoknya mangkel itu. Kapan itu? Ayo. Ketika orang berhasil? Enggak. Kapan puncak atau jengkelnya antum itu akan semakin membara gitu? Kapan itu? Ketika mau tidur. Benar nggak? Saking jengkelnya sampai kita nggak bisa tidur itu. Ya bolak-balik bantal nggak bisa tidur itu. Saking jengkelnya, kurang ajar, pites kalau bisa itu. Jengkelnya saya itu. Nah itu akhirnya apa? Kita pura-pura tidur, mata kita terpejam, tapi hati kita kayak umum gitu wes. Jadi jengkelnya orang itu ketika mau tidur itu. Beda kalau kita siang-siang hari, kita banyak kerjaan, masih banyak pikiran yang dipikirkan itu. Ya kan? Tapi kalau sudah malam, sudah sunyi, sudah pada tidur semua itu. Wah itu semakin umum gitu. Karena syaitan akan ngipasi kita waktu itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya itu kalau mau tidur, kita lagi punya masalah sama orang itu, caranya apa? Bersihkan hati kita. Bagaimana caranya? Maafkan orang itu, doakan. Itu luar biasa. Jangan sampai kita tidur dalam posisi hati kita masih punya beban sama orang muslim itu. Itu amal terberat. Masya Allah, beratnya luar biasa itu. Tapi kalau kita istiqomah menjaga ini, Masya Allah pahalanya ini. Pernah Rasulullah itu ketika di masjid kumpul dengan para sahabat, setelah itu Rasulullah mengatakan itu, sebentar lagi ada orang penghuni surga yang masuk masjid dari pintu itu. Semua mata para sahabat menuju pintu itu. Tiba-tiba masuk seorang Ansor. Sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Salam. Kaget terheran-heran para sahabat, Masya Allah penghuni surga ini. Besoknya Rasulullah duduk lagi itu. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, nanti sebentar lagi ada penghuni surga yang masuk dari pintu masjid ini. Para sahabat lihat pintu itu, tiba-tiba orang itu masuk lagi itu. Sampai 3 hari Rasulullah mengatakan seperti itu. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia itu penasaran itu, amal dia apa sih sampai 3 hari Rasulullah mengatakan penghuni surga itu. Maka dia izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya saya bertamu sama ke rumahnya orang itu boleh nggak itu? Saya ingin tahu amal dia itu. Kalau saya silakan gitu. Hari pertama bertamu sampai bermalam orang itu. Cuma apa? Cuma pengen lihat amal dia itu apa itu. Hari pertama nggak ketemu itu. Amal dia apa sih? Kok biasa juga itu. Kata dia mungkin dia masih menutupi itu. Besok saya tamu lagi lah itu. Bermalam lagi, pengen lihat sholat malamnya kayak apa. Sama juga itu, beda ada bedanya itu. Sampai 3 hari dia itu bermalam itu. Setelah itu dia terus terang itu, sahabatku, saya itu bertamu sebenarnya nggak ada tujuan gitu. Cuma saya itu penasaran, kenapa kamu itu menjadi penghuni surga itu? Amal kamu itu apa gitu yang membuat kamu itu seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, kalau saya amal saya biasa. Sholat saya kayak kalian, nggak ada bedanya itu. Sholat malamnya, puasa biasa itu. Tapi saya punya amal dan itu saya jaga. Amal itu. Saya berharap amal ini yang bisa memasukkan saya ke surga itu. Akhirnya ditanya, amal kamu apa itu? Saya itu kalau mau tidur, saya evaluasi dulu hari ini saya punya masalah dengan siapa itu. Oh, saya tadi lagi punya masalah sama si A. Oh, saya punya masalah si B. Saya tadi lagi benci sama si C. Saya lagi gunjing si. Terus saya itu hari ini saya punya masalah sama siapa itu.
Akhirnya Pak, saya maafkan semua mereka dan saya doakan satu persatu itu. Saya punya cita-cita Pak, saya tidur dalam kondisi hati saya sudah bersih dari permasalahan dengan orang muslim itu. Makanya kata sahabat ini mengatakan, Masya Allah, itu amal terbaik. Dan itu amal yang paling berat itu. Jadi itu maksudnya Pak, coba nanti itu, coba perhatikan itu. Dan itu perlu kita tarbiyah itu. Kita itu lagi jengkel sama siapa itu? Doakan di waktu-waktu kita mustajab. Itu Masya Allah. Kalau kita sudah biasa seperti itu, kita itu nggak sama orang biasa juga itu. Ya, dan itu coba perlu dilatih itu. Ya, saya ketika ujian pengen latih seperti itu berat awal-awal itu. Pengennya bahwa saya doakan kebinasaan, hancur wes hancur-hancurnya orang itu kan itu. Ya, coba ada orang menzalimi saya itu. Jengkel saya mangkel itu, langsung ambil air wudhu, wah itu aku binasakan sebina-binasanya dia itu. 7 keturunan hancur semuanya itu. Saya emosi kan itu. Coba kalau kita balik, wahai Tuhanku berikan dia hidayah, tambahkan rezeki dia, wahai Tuhanku, ya, berikan kesehatan sama dia, berikan barokah kepada keluarga dia. Walaupun apa, hatinya masih pemrocok juga. Hatinya masih umum itu, tapi kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik seperti ini, itu luar biasa itu. Dan itu perlu latihan. Itu peralatan, dan itu nggak mudah, berat. Itu nggak mudah itu. Nah, jadi maksudnya itu intinya kita itu, kalau kita itu seorang muslim, sama-sama muslim itu kita harus berjuang, kita mencintai untuk saudara kita, apa-apa yang kita cintai untuk diri kita. Dan kalau kita sudah kuat seperti ini, akhirnya hasad hilang, rasa benci hilang. Berbeda pendapat itu wajar. Tidak mungkin kita itu manusia harus satu pendapat terus, nggak mungkin itu. Wong kita sama istri saja yang sering tidur bareng saja sering ribut kan itu. Apalagi sama orang-orang yang kita nggak orang kembar saja sering ribut kan itu. Kita orang berbeda, nggak mungkin kita itu satu kata terus itu. Kita kan berbeda pendapat. Tapi apa? Perbedaan itu jangan menjadikan kita itu bercerai-berai. Kita berbeda pendapat, tapi kita itu bersaudara. Dan itu yang perlu belajar. Imam Syafi'i itu kata beliau, ada seorang itu namanya Yunus As-Sodafi. Dia bercerita, "Ma ra'aitu aqalan nas ila Syafi'i." Saya tidak pernah melihat orang yang paling cerdas, paling berakal kecuali Imam Syafi'i itu. Akhirnya dia ditanya, kok bisa? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan, saya itu pernah debat sama beliau. Sampai Imam Syafi'i, sampai ngangkat suara kita itu. Sampai ribut, sampai gebrak-gebrak kita debat itu. Selesai debat, enggak sekata itu. Imam Syafi'i masih di atas pendapatnya, saya di atas pendapat saya itu. Sampai ramai kita debatnya itu. Setelah selesai, saya pulang. Imam Syafi'i juga pulang menuju ke rumahnya itu. Setelah itu beliau balik, Imam Syafi'i itu. Terus jemput saya itu, ngampiri saya, kemudian ngerangkul saya, gandeng saya pulang bareng gitu. Apa kata Imam Syafi'i sama saya itu? Ya Aba Musa, wahai sahabatku, namanya Abu Musa, Yunus As-Sodafi itu. Allah yastaqimu ikhwanan walulam naftafik ala mas'alah fi hadil mas'alah. Kenapa kita nggak bisa bersaudara? Kita nggak bisa menjadi teman akrab, walaupun dalam masalah ini kita berbeda gitu. Nggak apa-apa, kita dalam masalah ini berbeda itu. Tapi yang penting apa? Kita itu jangan kita korbankan persahabatan kita itu. Ya kan? Nanti kita ribut di yayasan itu. Yayasan masalah dunia itu. Jangan sampai apa? Perbedaan pendapat dalam masalah yayasan membuat kita itu ribut juga dalam masalah beragama itu. Itu sangat murah sekali itu. Kalau seandainya cuma beda pendapat saja sampai ribut seperti ini. Apalagi cuma beda pendapatan gitu. Gara-gara beda pendapat saja ribut, Masya Allah itu. Kalau nggak pendapatan yang ribut kan itu. Ya, jadi dan itu terlalu murah sekali ukhuwah kita kalau seperti itu. Sehingga maksudnya bahwa kita jagalah ukhuwah kita. Kita punya teman, alhamdulillah, teman-teman yang kenal sunnah itu teman paling sejati. Jaga teman-teman seperti ini. Kalau seandainya memang ada perbedaan kita dengan dia, ada masalah dengan dia, kita doakanlah gitu. Kita maafkan mereka itu. Ya, kita maafkan mereka itu. Jadi, yes, biasa saja itu. Biasa saja itu. Terkadang apa? Ya, syaitan itu masuk dari banyak pintu itu. Ada pintunya karena perempuan, dan itu ada itu. Gara-gara dia itu naksir si A, perempuan si A itu. Tiba-tiba apa? Temennya itu lebih awal itu. Kurang ajar kamu itu. Waduh, wis gitu. Kembang desanya sudah keambil itu. Akhirnya apa? Wah, permusuhan setelah itu. Ada. Dan itu nyata itu. Bukan masalah yang ini nyata itu. Terkadang masalah apa? Ya banyak sekali lah kalau kita itu teman akrab dulunya, teman-teman ngaji, beda sedikit ya Allah, Masya Allah itu. Ada juga beda karena kongsi sama ustadz gitu. Ada seseorang itu, dia bisnis lah, kongsi sama ustadz gitu. Akhirnya apa? Berbeda pandangan dalam bisnis. Ustadznya dihabisi di media massa itu. Ada juga orang seperti itu.
Masya Allah itu. Terkadang masalah utang piutang gitu. Ya, ada teman, Masya Allah ketika lagi mau ngutang muncul di rumah kita terus, mukanya kelihatan terus gitu. Masya Allah itu. Ketika kita mengeluarkan duit ngutangnya, dia hilang setelah itu, nggak tahu pada kemana ini orang hilang ini. Subhanallah, nanti kita ketemu lagi biasa saja gitu. Kalau mau ditagih gitu. Kalau nggak mau ditagih, wes kita maafkan gitu. Jangan sampai apa? Terkadang gini, terkadang itu. Saya sebagai ustaz ini cerita saja ya. Ini mudah-mudahan bukan termasuk sombong itu, tapi mimba fabini mati robika hadits lah itu, sebagai pelajaran saja itu. Terkadang itu jamaah kita itu kan nganggap ustaz kayak Superman gitu, punya problem masalah agama curhatnya ke ustaz gitu, problem masalah keluarga curhatnya ke ustaz gitu, problem masalah percintaan curhatnya ke ustaz juga gitu, problem masalah kerjaan carinya ustaz saya belum kerja, ustaz kerjaan di mana? Ustadz saja nggak punya kerjaan kan gitu loh. Masya Allah. Dan itu Masya Allah, seakan-akan ustadz semua kan gitu loh. Nah, ini masih ada orang sampai ya kayak gitu tuh. Ustadz saya nggak punya kerjaan itu. Mau kerja apa saya ustadz? Yo cari kerjaan yang lain, mau saya juga nggak punya kerjaan itu. Nggak sampai di situ itu. Setelah itu ngutang gitu loh. Seakan-akan ustadz tuh kaya raya semua itu. Masya Allah lah gitu. Ngutang gitu loh. Ya kita lihat sih nggak apa-apa lah, teman akrab kita itu kita utangi itu. Tapi yang mau terkadang kita itu kalau mau ngutangi jamaah kita itu malas gitu loh. Bukan kita nggak mau ngutangi itu, malasnya itu apa? Setelah utang nggak ngaji lagi gitu loh. Lebih mahal ngajinya daripada duitnya gitu loh. Kalau duitnya cuma berapa sih gitu loh. Terkadang mau ngajinya itu ditinggal gitu, gara-gara nggak bisa bayar akhirnya mau hilang gitu loh. Kasihan gitu loh. Kasihan gara-gara masalah seperti itu loh. Akhirnya apa? Ada beberapa orang kayak gitu itu. Datang ke rumah saya, minjem utang, tak pinjemi itu. Setelah itu nggak ngaji, akhirnya apa? Antum ngaji nggak apa-apa, walaupun nggak bayar itu sudah saya ikhlaskan gitu. Selesai apa lagi kan gitu. Ya kan? Kalau saya nggak ikhlas tak tagih gitu. Kan? Tapi kalau saya nggak nagih berarti saya ikhlaskan gitu. Kenapa? Kita itu nggak mungkin lah gurundul dalam dua perkara itu. Sudah kita gurundul nggak dapat duit kan gitu. Jadi kalau kita ngutangi orang itu, kalau memang kita butuh minta gitu. Ya, kalau kita itu lagi butuh, kita nggak punya duit itu minta gitu. Tapi apa? Saya nggak enak nggak minta. Tapi ngurudul gitu loh. Kalau memang kita itu nggak mau minta, ikhlaskan gitu. Sehingga apa? Minimal kita mendapatkan pahala. Sudah pahala nggak dapat karena grundel, duit nggak dapat gitu loh. Minimal apa? Minimal ada yang kembali itu. Kalau nggak dapat duit ya nggak dapat pahalanya lah itu. Jadi apa? Kita belajar seperti itu. Jadi jangan sampai lah ukhuwah kita itu kita korbankan gara-gara masalah dunia itu. Sangat mahal sekali, remeh sekali lah dunia itu bisa mengorbankan ukhuwah kita itu. Ya paham ya. Jadi kita punya teman-teman seperti ini sekarang itu, apalagi yang kenal sunnah itu, jaga dengan baik-baik. Jaga. Kita punya teman masalah dengan si A, dengan si B, jaga. Kita terkadang harus ngalah, kita doakan. Kita sudah ngalah kok dia nggak bisa, ya nggak apa-apa itu. Yang penting apa? Kita doakan itu di waktu-waktu mustajab, waktu-waktu ketika dia nggak tahu kalau kita doakan itu. Ya, banyak orang-orang yang kita doakan, dia nggak tahu kalau kita doakan itu. Sekarang kan kalau kita punya masalah dengan kita itu isinya cuma didoakan kejelekan, enggak, kita doakan kebaikan. Cuma dia nggak tahu kalau kita doakan itu. Dan itu harus belajar. Coba. 9 tadi. Hah? Masya Allah. Ya sampai sini aja, Masya Allah ini, Masya Allah. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.